Ya, sudah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A. Oke, baik. Hari ini sebelum nanti kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu untuk membaca doa. Yuk, baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warda. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk doanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang fikih materi makanan halal. Sebelum Ustaz mulai pelajaran, hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Nisa kenapa tidak berangkat? Sakit. Oke. Berhubung ada teman kita yang sakit hari ini, mari kita doakan agar Mbak Nisa cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. 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 Baik, sebelum mulai pelajaran, coba kita bareng-bareng tepuk satu kali, kemudian genggamkan tangan. 1, 2, 3. Genggamkan. Ustaz mau tanya, yang ada di atas, ibu jari atau jempol kalian yang sebelah kanan atau kiri? Ada yang kanan, ada yang kiri? Hah? Coba siapa yang kanan? Aku. Ada yang kiri? Dari Ustaz sebelah kanan. Tapi beda-beda ya. Di teori itu ada teori otak kanan dan otak kiri. Tapi itu hanya teori. Teori ini biasanya kalau otak kanan itu lebih berpikir kritis, lebih suka berhitung, lebih suka berpikir yang menghafalkan dan sebagainya. Kalau otak kiri itu banyak imajinasi, kreatif, terampil dan sebagainya. Tapi itu hanya teori ya. Oke, baik anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang makanan halal. Oke, sebelumnya Ustaz mau tanya dulu, makanan favorit kalian apa? Ayam. Bakso. Nasi goreng. Telur. Sate ayam, sate kambing. Sate sapi. Sebelah goreng. Oke, dari sekian banyak makanan yang kalian sukai, ya, apakah kalian sudah pernah ngecek atau meneliti bahwa makanan itu benar-benar halal atau belum? Tahunya dari mana? Dari pasar. Dari? Memang nasi goreng ada kemasannya. Sate ada kemasannya. MMT nih. MMT-nya siapa? MMT Bakule. Oke. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang makanan halal. Tujuannya apa? Agar kalian terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan halal. Karena apa? Karena di dalam agama Islam kita diperintahkan untuk makan atau mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Ya. Maka pengertiannya apa makanan halal? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Apakah ada sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi? Banyak. Batu bisa dikonsumsi? Tidak. Ganggu? Tidak. Maka makanan adalah sesuatu atau makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Semua bisa dikonsumsi, akan tetapi ada yang sesuai dengan syariat Islam dan ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena kita umat Islam, maka semua yang kita lakukan di dunia ini, semua yang akan kita makan di dunia ini harus mengacu atau menaati apa yang menjadi aturan di Al-Quran. Nah, Al-Qurannya ayat Al-Qurannya ini, ya, surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Baik, itu ayat yang menjelaskan tentang perintah kita untuk memakan makanan halal. Nah, sebenarnya makanan halal itu makanannya bagaimana sih? Ya, tadi sudah kalian jawab, pokoknya nama bele atau di kemasannya ada tulisan halal. Yang penting harus biasa tak beli. Yang penting apalagi penjualnya orang Islam. Baik, kita pelajari satu persatu tentang apa itu makanan halal. Kalau pengertiannya tadi makanan yang bisa dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Prinsip utama dari makanan halal adalah makanan halal harus suci dan tidak mengandung unsur haram. Suci itu artinya tidak najis dan tidak mengandung unsur haram. Unsur haram seperti apa? Ada yang tahu? Mengandung unsur babi, ya najis berarti. Ada lagi? Mengandung cacing pita berarti membahayakan. Ada lagi? Memabukkan atau menjijikan. Itu tidak boleh dikonsumsi. Memabukkan, membahayakan, menjijikan atau najis, ya, mengandung cacing pita, kemudian najis, kemudian memabukkan seperti alkohol. Nah, sumber dari makanan halal bersumber dari bahan yang halal seperti hewan yang disembelih sesuai syariat Islam. Ya, hewan yang halal, kemudian cara penyembelihannya, cara pengolahannya juga harus dengan cara yang halal. Kemudian berikutnya ciri-ciri makanan halal seperti tadi, tidak mengandung unsur haram. Unsur haram itu apa? Najis, menjijikan, membahayakan, memabukkan. Bisa buah. Ada tidak buah yang memabukkan? Ada. Contohnya boleh dimakan tidak? Karena memabukkan. Daging tikus boleh dimakan tidak? Kenapa tidak boleh dimakan? Karena menjijikkan. Kemudian darah yang kemudian dibekukan, setelah dibekukan kemudian diiris-iris, digoreng, boleh tidak dimakan? Kenapa tidak dimakan? Tidak boleh dimakan. Karena najis dan menjijikkan. Yang contoh yang membahayakan, contohnya apa? Yang membahayakan, racun, makanan beracun, atau makanan-makanan yang sudah busuk yang bisa membahayakan kepada diri kita. Nah, berarti itu tidak boleh dimakan. Nah, apakah hanya itu? Kemudian kalau asalnya dari hewan, makanan yang kita konsumsi itu dari hewan, maka makanan halal dari hewan harus sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama adalah jenis dari makanan tadi boleh dikonsumsi. Kalau dari hewan berarti contohnya apa? Daging sapi, daging ayam, daging kambing. Ada lagi, ayam lagi, bebek, ikan, dan lain-lain. Itu yang boleh dikonsumsi. Apakah hanya dengan ayam, kambing, ataupun sapi langsung dikonsumsi? Tidak, maka cara pengolahannya pun harus sesuai dengan syariat agama Islam. Apa? Harus disembelih, penyembelihannya pun harus sesuai dengan syariat Islam. Kalau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Jelas? Paham? Oke, berikutnya. Nah, macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan halal itu yang pertama halal dari zatnya. Halal dari zatnya maksudnya bagaimana? Zat ataupun jenis makanan tadi dari zatnya itu sudah
termasuk halal. Apakah cukup hanya dari itu? Kemudian kita bisa makannya? Tidak. Akan tetapi yang kedua, halal dari cara memperolehnya, cara mendapatkannya, cara memperolehnya itu juga harus dengan cara yang halal. Contoh, buah mangga halal atau tidak zatnya? Halal. Tapi kalau mangga dari tetangga kemudian kita ambil pakai apa? Seged digantar ya. Kemudian kita ambil, maka buah mangga tersebut jadi halal atau haram? Haram. Karena cara memperolehnya tidak halal. Mangga yang halal bisa menjadi haram karena cara memperolehnya yang tidak halal. Kemudian yang ketiga, halal dari cara memprosesnya. Daging ayam halal tidak? Halal. Memperolehnya dari uang kerja, keringat sendiri, tanpa menipu, tanpa mencuri, tanpa apa. Pokoknya kita hasil kerja kita sendiri, dapat uang 150.000, dibelikan 1 ekor ayam. Halal kan? Tapi kalau cara memprosesnya ayam tersebut kita cepitkan, jepitkan di pintu, langsung meninggal, kemudian kita goreng, kita bakar, apakah itu bisa jadi halal? Kenapa? Karena cara memprosesnya yang tidak halal. Maka tiga-tiganya ini dari zatnya halal, cara memperolehnya halal, dan ketiga cara memprosesnya juga harus halal. Tiga-tiganya ini harus. Oke. Nah, apakah cukup dari hanya kata itu? Kemudian yang terakhir adalah ketika itu tiga tersebut sudah halal semua, kemudian cara menyajikannya juga harus hati-hati. Menyajikannya bagaimana? Maka ketika kita berdampingan atau kita bareng, kita akan mengkonsumsi, di situ ada orang non-muslim yang mengkonsumsi makanan yang tidak halal, maka pertama kita pastikan bahwa peralatannya atau cara tempat untuk menyajikan makanan tersebut harus bersih. Yang kedua, makanannya harus terpisah. Alat masaknya ketika yang haram dan yang tidak, yang haram dan yang halal itu juga harus terpisah. Minyak goreng yang baru saja digunakan untuk menggoreng daging babi misalnya ya, kemudian kita gunakan untuk menggoreng ayam, apakah ayamnya haram? Ya, akan tercampur dengan sesuatu yang najis, sesuatu yang haram. Oke, baik, materi hari ini sudah bisa dipahami untuk makanan halal. Untuk itu selanjutnya, Ihsan, kenapa kamu tasnya di ini? Untuk selanjutnya nanti silahkan dibuat kelompok ya. Dua bangku. 5 DP belakang, 5 DP belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Silahkan langsung dibentuk 6 kelompok ya. Nanti silahkan kita diskusikan berkaitan dengan makanan halal ataupun makanan haram. Biar cepat, nanti lanang sama perempuan tidak apa-apa, masalah hanya mendiskusikan. Oke, Haisan sama Fadel hadapnya ke belakang. Ya, ada ke belakang. Ya enggak, hadapnya ke belakang. Baik, langsung kita diskusikan untuk materi hari ini. Kelihatan enggak? Ada permasalahan seperti ini. Silakan untuk kelompok. Tak berarti kelompok ini ya. 1, 2. Silakan didiskusikan yang nomor 1. Permasalahan yang nomor 1. Ya. Saat pulang dari luar negeri, Farel membawa oleh-oleh berupa kue coklat.
kue tersebut memiliki tulisan bahan-bahan dalam bahasa asing, tetapi tidak ada logo halal pada kemasannya. Silakan didiskusikan salah satu dari teman kalian untuk menulis hasil diskusi tadi. Apakah kue ini boleh dimakan? Yang kedua, bagaimana cara kalian memastikan kehalalannya? Iya. Sak ganggu kok wis. Satu meja. Sudah ada yang nemu jawaban? Yang sudah nemu jawaban bisa tunjuk jari. Bagaimana menurut pendapat kalian? Satu saat pulang dari luar negeri, temanmu membawa oleh-oleh berupa kue coklat. Kue tersebut tidak ada tulisan bahan-bahan, ada tulisan bahan-bahan tapi dalam bahasa asing yang tidak kamu ketahui. Tetapi tidak ada logo halal pada kemasan kue tersebut. Pertanyaannya, apakah kue tersebut boleh langsung dimakan? Atau yang kedua, bagaimana cara kalian memastikan kehalalan? Ya, dari kelompok 1 ada jawaban? Sabar. Boleh enggak? Kelompok sini? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada. Kemudian bagaimana cara kalian memastikan kehalalannya? Bahasa asingnya di bahasa Indonesia kan ditranslate dulu. Berarti sebelum makan kue tersebut kita translate dulu apakah bahan-bahannya tersebut tidak mengandung unsur haram, apakah mengandung unsur haram. Ya. Yang kedua, kita memastikan bahwa makanan tersebut benar-benar halal. Oke, wes, sak ganggu. Pertanyaan yang kedua. Nah, G. Atau enggak? Kelihatan tidak? Sebuah restoran baru di kota kalian menawarkan makanan internasional seperti sushi. Bahasanya apa? Sushi dan steak. Restoran tersebut belum memiliki sertifikat halal, tapi pelayannya mengatakan bahwa semua bahan diimpor dan berkualitas tinggi. Apakah aman dikonsumsi? Kenapa tidak aman? Soalnya belum ada sertifikat. Satu. Yang kedua, alasan lainnya? Bukan dagingnya babi. Kalau jelas seumpama itu daging sapi, apakah kamu akan memastikan bahwa itu halal? Tidak lagi. Kenapa? Karena cara penyembelihannya kita belum tahu. Ya. Berarti Baleni diulangi soal yang kedua ini. Yang pertama karena tidak ada sertifikat halal. Yang kedua, dagingnya kita tidak tahu. Oke, yang ketiga, kalaupun dagingnya itu kita tahu, cara penyembelihannya kita tidak tahu. Cara menyaksikan. Oke, kemudian yang ketiga. Semalam ada seseorang memenangkan judi sebesar 500.000. Kemudian ia akan mentraktir kalian untuk membeli makanan dan jajan di swalayan. Bagaimana sikap kalian ketika diajak untuk membeli makanan tersebut? Loh, kenapa? Nah kan jajanannya halal. Tapi uangnya uang. Berarti hukum makan makanan tersebut bagaimana? Haram karena cara memperolehnya dari uang hasil judi. Baik, untuk materi hari ini Ustaz cukupkan sekian ya. Ustaz cukupkan sekian. Nanti
kita pelajari untuk materi berikutnya di minggu depan tentang makanan haram dan minuman, ya, termasuk minuman ataupun makanan yang halal dan haram. Kalau kita hari ini hanya membahas makanan yang haram, minggu depan kita akan bahas makanan yang haram. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mari kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.